Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur Tuhan memelihara kita sampai hari ini. Kita sudah memasuki hari Minggu 18 Januari 2026. Saya percaya saudara semua sudah beribadah, demikian juga dengan saya. Hari ini saya melayani di salah satu gereja di daerah Maskot, di daerah East, dekat airport tentunya. Dan saya bersyukur untuk setiap kesempatan melayani Tuhan. Saya berharap saudara terus rajin beribadah dan jangan melalaikan persekutuan dengan saudara-saudara seiman, karena ini adalah perintah Tuhan, karena kita dengan beribadah bisa memacu kerohanian kita, sekaligus juga mengasah kehidupan kita dengan sesama saudara seiman kita. Dan hari ini kita akan belajar dengan judul Masa Depan dan Doa. Dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Saudara, hari ini kita diingatkan lagi dalam menatap masa depan yang menjadi topik sepanjang bulan ini. Dalam renungan malam ini kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara kita. Dan salah satu elemen penting dalam menatap masa depan adalah elemen doa. Saudara, doa adalah napas hidup orang Kristen. Doa adalah sarana di mana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Doa adalah sarana di mana kita juga bisa meminta dan memohon sesuatu kepada Tuhan. Saya sudah membahas renungan malam mengenai doa pada beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah tahun 2023 atau 2024, saudara ya, di mana dalam renungan itu saya menyatakan bahwa Tuhan menggunakan elemen doa untuk menggenapi rencananya. Memang ada banyak misteri yang kita tidak bisa mengerti. Misalnya kalau Tuhan sudah berkehendak, mengapa kita harus berdoa? Saudara, doa itu adalah cara di mana Tuhan mau melibatkan kita di dalam menggenapi karya dan rencana serta programnya bagi kita dan dunia ini. Karena itulah dalam mempersiapkan masa depan, saudara dan saya perlu bergumul di dalam doa, memohon kepada Tuhan agar masa depan saudara selama di dunia ini bisa indah, cerah, dan saudara bisa diliputi dengan kekuatan sekalipun tantangan datang. Saudara, ada begitu banyak ayat-ayat di dalam Perjanjian Baru yang mengajarkan kepada kita dan memerintahkan kepada kita agar kita berdoa terus-menerus. Hari ini dinyatakan bahwa kita harus menyatakan segala keinginan kita dalam doa. Lalu juga disertai ucapan syukur. Jadi orang yang berdoa biasanya selalu dimulai dengan ucapan syukur. Dan ucapan syukur ini adalah bagian kita memberikan apresiasi atau ucapan terima kasih kepada Tuhan yang sudah memelihara kita sampai hari ini. Dan kita percaya kalau Tuhan sudah pelihara sampai hari ini, Tuhan pun akan menyertai kita di sepanjang tahun 2026, bahkan melampaui tahun 2026. Karena itulah saudara dan saya perlu melatih diri untuk berdoa. Kita semua orang yang sibuk, kita mungkin punya pekerjaan, pelayanan. Karena itulah Tuhan mengingatkan kita semua agar jangan melalaikan kehidupan doa, karena ini sangat penting bagi masa depan kita. Kita harus menyatakan permohonan kita dengan ucapan syukur dan dalam doa. Dan dalam ayat Efesus 6 ayat 18 ini juga adalah perintah agar kita berdoa senantiasa. Dalam segala hal dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Di sini kita juga diperintahkan untuk berdoa bagi saudara-saudara kita seiman, berdoa bagi pelayan Tuhan. Di ayat selanjutnya Paulus memohon doa dari jemaat Efesus agar mereka mendoakan Paulus dalam pelayanannya agar pintu Injil dibuka, saudara. Lalu kita juga bisa berdoa untuk pemerintah. Di dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 di sana dinyatakan kita harus berdoa siang dan malam dengan alertness, dengan berjaga-jaga, sehingga doa kita tidak terputus. Kita terus connect dengan Tuhan. Karena itulah ada kata berdoa setiap waktu di dalam roh. Artinya roh kita connect dengan Tuhan. Doa kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan.
Saudara boleh memiliki dream atau impian dalam hidup ini, dalam masa depan saudara, apa yang saudara mau capai, tetapi semua itu tidak akan terjadi tanpa Tuhan memberikannya di dalam doa-doa kita. Tuhan mau kita berhubungan dengan Dia di dalam doa senantiasa. Dan nyatakanlah keinginanmu, segala kekhawatiranmu, ketakutanmu dalam menghadapi masa depan di dalam doa. Jadi hubungan masa depan dan doa sangat erat sekali. Mari rajin berdoa, mari rajin baca Alkitab, mari rajin beribadah, mari rajin melayani, mari rajin mengiring Tuhan dan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya renungan malam ini memberkati kita semua dan mengubahkan hidup kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.